alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana khairan wa farada 'alaina li ajli taqwa. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi ahli qafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya, salat tarawih masjid Jami'ul Maulana yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini bertepatan dengan malam yang ke-19 di bulan suci Ramadan. Kita sudah melaksanakan kurang lebih 18 hari puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang sangat hina, sebagai manusia yang kotor daripada dosa, kita masih diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan suci yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Oleh karena itu, pada hari ini, pada malam ini, walaupun tadi MC menyampaikan bahwa judulnya keberkahan, namun karena ini berada di fase kedua, yaitu fase maghfirah, maka saya akan kembalikan mengingatkan kepada jamaah sekalian
Awas, bapak-bapak, ibu-ibu jangan salah. Beriman kepada yang lain ini di sini bukan berarti kita beriman percaya kepada apa? Pada pocong, kuntilanak, genderuwo, suster ngesot, tuyul dan sebagainya. Bukan. Itu hanya ada di cerita film saja. Saya hidup di Jakarta tahun 2000 sampai sekarang belum pernah ketemu apa yang aneh seperti itu. Jadi yang dimaksud percaya kepada alam gaib ini adalah percaya dengan adanya siksa kubur, percaya dengan adanya malaikat, percaya dengan adanya hari kiamat, percaya dengan adanya surga dan neraka. Itu sesuatu yang ada, pasti akan ada. Kalau belum kita syukur, belum kita lihat sama-sama. Sekarang bapak-bapak ibu percaya nggak, yakin nggak di dalam diri kita kalau di tangan kanan, tangan kiri kita ada malaikat roket dan adil? Yakin nggak? Ini ciri orang yang bertakwa pasti yakin di kanan kirinya ada malaikat roket dan adil. Setiap saat akan dipantau, dicatat. Kalau kita yakin adanya malaikat roket dan adil, nggak sembarangan kita berbuat. Mau berbuat dosa, pikir-pikir. Mau berbuat maksiat, berpandang-pandang. Tidak sembarangan. Itu yang pertama, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua apa? Ciri-ciri pribadi orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas sholata, menegakkan sholat. Sholat ini selagi otaknya masih normal, masih waras, tidak gila, wajib sholat. Ada alasan untuk menegakkan sholat. Enggak bisa sholat berdiri, duduk. Enggak bisa duduk, berbaring. Enggak bisa berbaring, celentang. Enggak bisa celentang, pakai isyarat mata. Enggak bisa pakai isyarat mata, pakai hati. Terus kalau dalam sholat hati gimana? Kok pakai kain apa? Berarti tiga lagi. Ya. Wa yuqimunas sholata, menegakkan sholat. Karena orang Islam yang tidak menegakkan sholat, tidak menegakkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan tiangnya agama. As-sholatu iman tuti. Sholat itu adalah tiangnya agama. Man taqumaha faqad taqumati. Faman tarakaha faqad hadamati. Barang siapa orang yang menegakkan sholat, tetapi dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang orang yang telah
kepada orang-orang yang sudah Allah tentukan. Nah, jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun itu kalau kita yakin bahwa harta itu ada diberikan oleh Allah, maka infakkan karena ada, yaitu bagian harta untuk orang lain. Maka pada bulan yang berkah ini, pada bulan puasa ini, yang punya harta masih ada bulan berkah, masih ada 11 hari lagi kalau nggak salah, yang punya harta silakan infakkan. Santunin anak yatim. Riwayatnya Anas kila ya Rasulullah sodaqatul taqul, ayo sodaqatul taqul. Dari Anas diceritakan, ya Rasulullah, sodaqah apa sih yang paling utama? Kata Rasulullah, sodaqatul fi Ramadan, sodaqah di bulan Ramadan. Gila yang paling utama, paling tinggi. Itu yang ketiga. Dari ciri-ciri pribadi orang yang bertakwa adalah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, memberikan santunan. Kemudian yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu percaya kepada Al-Qur'an yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Kita percaya dengan Al-Qur'an, dijadikan Al-Qur'an itu pedoman, tapi kita pun percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu 3 selain daripada Al-Qur'an, Taurat, Injil dan Zabur. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ciri-ciri pribadi orang yang bertakwa adalah wabil akhirati hum yuqinun, percaya dan yakin kepada hari akhir. Ini adalah ciri-ciri pribadi orang yang bertakwa. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ada salah satu cirinya di dalam diri kita yang tadi saya sebutkan, yuk kita pertahankan. Tapi kalau tidak ada, maka perlu kita bermuhasabah diri, berpikir mumpung masih ada waktu. Kita ini alhamdulillah masih diberikan waktu bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena banyak sekali mungkin di antara saudara-saudara ada suami yang kehilangan istrinya, ada istri yang kehilangan suaminya, ada orang tua yang kehilangan anaknya, ada anaknya yang kehilangan orang tuanya. Kita ini alhamdulillah masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir. Jangan kita bermimpi Ramadan yang akan datang bertemu lagi. Supaya apa? Supaya kita betul-betul memaksimalkan potensi yang ada untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti setelah selesainya bulan Ramadan, tujuan daripada puasa itu akan ada di dalam diri kita yang telah saya sebutkan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada